ini sudah menghitam. Coba diangkat sedikit dagingnya Bun. Nah, udah mateng. Kita tunggu mungkin sekitar 30 atau 40 menit lagi supaya bumbunya benar-benar agak lebih mengering lagi. Jadi rendangnya akan menjadi lebih awet. Daging yang kita gunakan adalah daging super, dan ini sudah ada sertifikat halal dan LP POM-nya. Jadi daging ini aman. Nah, ini adalah daging yang sebelum kita potong-potong, dan ini adalah daging yang sudah kita potong. Coba kita buka, dan ini seperti ini dagingnya yang sudah kita potong. Jadi daging ini bagus ya, kualitasnya kualitas super dari Rumah Pemotongan Hewan IPB. Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabarado. Rang Minang tasabui. Ini bumbu yang digunakan, ada bawang putihnya juga masih segar-segar. Lihat, dan bawang merah juga masih segar-segar, baru lihat. Oke, nah bawang merah, dan kita juga ada cabai merahnya sebagai bumbu ini ya, buat bumbu dasar tuh. Oke, nah ini dalamnya ada daun salam dan daun jeruk. Ini adalah batang serai yang kita potong-potong, dan ini bumbu rempahnya. Berikut kita tambahkan lada kumirica bubuk dan ketumbar bubuk, kunyit, jahe, lengkuas. Tapi ini yang belum dipotong, yang sudah dipotongnya sudah di blender. Coba di sini dilihat di bumbu dasar yang sudah dipotong dan sudah dibersihkan dan sudah digiling atau kita blender. Nah, selanjutnya kita tambahkan cabai yang sudah di blender atau digiling. Kita aduk-aduk sebentar, lalu kita tambahkan santan. Ini setelah ditambahkan santan kelapa sekitar lebih kurang 25 liter yang berasal dari 50 kelapa murni yang kita ambil patinya dengan perbandingan 1 kilogram daging untuk 5 kelapa ukuran besar. Lalu kita tambahkan daun salam, daun jeruk, dan daun kunyit ke dalamnya secukupnya. Bismillah, usaha ini kami mulai dari garasi mobil di rumah. Semoga usaha ini bisa berkembang dan sukses seperti usahanya Bill Gates, Steve Jobs, Apple, dan pengusaha Indonesia seperti pendiri Kalbe Farma dan Ciputra. Bismillahirrahmanirrahim, berkah. Ini sudah sekitar 1,5 jam atau 90 menit setelah tadi santan dan beberapa bumbunya kita masukin, dan sudah bentuknya sudah mulai mengental dan warnanya sudah mulai agak berubah ke arah coklat-coklatan, dan kita ini masih tunggu lagi lebih kurang 5 jam ya. Kita masih menggunakan api yang besar supaya bumbunya cepat matang atau kuahnya cepat matang, dan yang tidak kalah penting adalah sampai dengan tahap ini, dari mulai tadi kita masukkan ini tidak boleh lupa untuk selalu diaduk ya. Jadi intinya harus selalu kita aduk supaya santannya tidak pecah. Ini penampakan proses rendangnya setelah kita masak atau kita aduk-aduk selama lebih kurang 2,5 jam atau sekitar 150 menit, dan bumbunya sudah mulai mengental. Dari kuahnya ini juga sudah mulai berkurang sekitar hampir sepertiganya ya Bun ya, kuahnya ya Bun. Jadi kita tunggu lagi lebih kurang sekitar 30 atau 60 menit lagi sampai keluar minyaknya. Nah, baru nanti kita masukkan daging.
beserta tambahan bumbu bawang. Oke, kita tunggu tahap selanjutnya. Lalu kita tambahkan bawang merah dan bawang putih yang telah diiris-iris. Inilah proses pemasukan daging. Nah, dagingnya ini sebelumnya sudah kita bumbuin dan sudah ditumis sebentar. Jadi secara bumbunya udah mulai meresap ke dalam dagingnya. Tuh coba dilihat, dagingnya juga sudah mulai agak sedikit matang ya, karena ini sudah ditumis sebentar. Pakai bumbu ya, pakai bumbunya. Bumbu yang sama dengan yang kita masukkan ke dalam santan. Nggak pakai minyak goreng ya. Di sini no minyak goreng, no minyak goreng. Yang paling penting dalam proses adalah daging dimasukkan setelah minyak dari santan kelapanya sudah mulai muncul. Ini penampakan rendangnya setelah lebih kurang 4 jam seperempat atau sekitar 1 jam seperempat setelah dagingnya dimasukkan. Nah, ini sebenarnya sudah matang dagingnya, dan kalau di Padang dengan tekstur seperti ini kita sebutnya ini udah sampai ke tahapan dengan nama masakan khas kita juga namanya kalio. Jadi ini kalau di Padang ini namanya kalio ya. Mungkin teman-teman di Sunda atau di Jawa ini sudah menjadi rendang ya dengan tekstur seperti ini. Namun kalau di rendang asli Padang ini masih belum, masih jauh. Ini masih ada sekitar butuh waktu sekitar 2 jam lagi sampai rendangnya benar-benar matang dan menghitam. Dengan tekstur asli rendang Padang itu agak sedikit kering dan warna bumbunya hitam. Ya, kita tunggu 2 jam lagi. Coba diangkat sedikit Mi, tuh dagingnya Mi, satu aja Mi. Nah, tuh ya, coba dilihat udah mulai matang ya. Oke. Ini penampakan setelah 2 jam kita masukkan daging dengan waktu total udah hampir 5 jam. Ini sudah menghitam. Coba diangkat sedikit dagingnya Bun. Nah, udah mateng. Kita tunggu mungkin sekitar 30 atau 40 menit lagi supaya bumbunya benar-benar agak lebih mengering lagi. Jadi rendangnya akan menjadi lebih awet. Oke. Ini adalah hasilnya setelah rendang ini kita masak selama lebih kurang 6 jam. Warnanya coklat kehitam-hitaman dengan tekstur dagingnya ini masih lembut ya, dan ini kita masak menggunakan kompor, dimana aslinya adalah menggunakan api tungku kalau di Padang. Ini setelah kita plating cantik ya, dan ini siap kita jual menggunakan link Shopee ataupun kita jual lewat siapapun yang mau beli. Kita bisa kirim pakai kurir manapun atau mungkin kita bisa antar ke rumah. Rendang ini bumbunya coklat agak kehitam-hitaman dan tekstur dagingnya masih lembut. Jika bumbu diaduk dengan nasi dan dimasukkan ke mulut, wow, sudah kebayang ya enaknya itu rendang Padang asli enak, mantap, maknyus. Nasi 2 piring mah lewat ini teh. Yuk, yang berminat untuk order rendang ama yang dibuat oleh Uniova by Dapu Uni, silahkan klik link Shopee yang kita sediakan di kolom deskripsi. Bagi yang kangen rendang Padang, yuk di order, silahkan. Ayo ditunggu ya, rendang by Dapu Uni.